Jadi ayat ini memberikan penjelasan bahwa perilaku zaman itu seperti itulah orang-orang zaman Nabi Hud, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Soleh, dan zaman Nabi sebelumnya. Mereka itu memiliki kemampuan akal budi yang demikian sudah luhur, tinggi, bisa menghasilkan karya-karya kehidupan yang demikian baik, tetapi ujung-ujungnya mereka merasa berhasil karena kehebatan mereka sendiri, melupakan Allah. Dan pada saat diingatkan oleh para utusan itu, mereka yastahzi'un, memperolok-olok. Apalah kemampuan engkau, wahai seorang Rasul? Kau tidak bisa menghasilkan apa-apa dalam kehidupan ini, hanya nakut-nakuti kami saja, misalnya. Nakuti kami dengan neraka dan sebagainya. Tuh lihat, kami telah berbuat seperti ini, menghasilkan karya-karya arsitektur saat itu, bangunan-bangunannya indah. Nah, mereka memperolok-olok. Kemudian mereka tentu saja tidak mau mengikuti ajakan para utusan. Nah, nanti mereka akan insaf, akan kembali ke jalan yang benar itu. Falamma ra'au ba'sana, pada saat mereka melihat siksaan kami, mereka menyatakan beriman kepada Allah yang Maha Esa, dan kami kafir terhadap apa-apa yang dahulu kami sekutukan. Ini seperti kelakuan Fir'aun juga sama. Fir'aun waktu didakwahi Nabi Musa alaihissalam itu tidak mau menerima. Tapi pada saat ditenggelamkan Allah di Laut Merah baru menyatakan keberimanannya. Dan kata-kata mereka itu wakafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami kufur kepada apa-apa yang dahulu kami sekutukan terhadap Allah. Ya, di sini Allah nyatakan falam yaku yanfa'uhum, maka tidak akan ada memberikan manfaat kepada mereka apa imanhum, keimanan mereka itu terlambat pernyataan iman gitu. Pada lamma sana, pada saat mereka melihat siksa kami. Itu sunnatullahi, sunnah Allah yang telah berlalu, masa lalu juga begitu. Dan tentu saja celakalah, rugilah orang-orang yang kafir yang saat itu menyatakan begitu. Saat diingatkan, menolak dan seterusnya, tetapi saat menghadapi siksa kenyataan itu mereka akan menerima. Nah, dalam sebuah hadis sebutkan begini. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi belum malam yughorgir, sebelum kekeralakan begini. Kalau terjemahan yang enaknya. Sebelum kekeralakan sakaratul maut, sebelum nyawa ada di tenggorokan. Nah, orang yang sakaratul maut itu nyawanya itu sudah mulai ada di tenggorokan di sini, ke bawahnya sudah mulai tidak hidup lagi, sudah mati itu. Nah, pada saat itu dia menyatakan, ya Allah saya beriman kepadamu. Nah, itu tidak akan diterima tobat. Kalau nyawanya tinggal ada di sini. Tapi kalau nyawanya masih ada di kaki, kalau masih ada di lutut, nah itu masih Allah terima. Maka bagi orang-orang yang menghadapi sakaratul maut itu, suka kita ingatkan istighfar, istighfar, istighfar. Atau tentu bagi orang yang dahulu pernah melakukan katakanlah kemurtadan, segera syahadat. Karena waktu itu masih bisa diterima itu syahadat. Tapi kalau sudah mulai itu sudah mendingin gitu ke bagian bawah, sudah tidak hidup dan nyawa itu tinggal di bagian atas sini, nah itu kata Nabi SAW tidak akan Allah terima. Fa'idha gorgoro wa balagatir ruhu al-hanjaroh wa ayana al-malaku fala taubata hina idzin. Maka apabila seseorang telah kekerlakan tadi dan ruh itu sudah sampai di tenggorokan di sini dan sudah jelas malaikatul maut nampak. Jadi orang yang meninggal itu bisa melihat malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa itu. Kita saja yang di sekitarnya tidak melihat. Dan sudah melihat akan di mana tempat dia itu, ke neraka atau surga. Nah, saat itu fala taubata hina idzin, tidak Allah terima tobat. Tertutup sudah pintu tobat. Nah, dalam istilah Al-Qur'an di atas tadi, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak akan memberi manfaat sedikit pun pernyataan keimanan mereka pada saat mereka melihat siksaan kami.
Itu teh sunnah Allah, ketentuan Allah yang telah berlaku sejak zaman dahulu. Ya cerita Firaun juga kan begitu. Cerita umat-umat yang terdahulu juga begitu. Baru menyatakan beriman setelah melihat. Itu penyesalan yang tidak berguna. Tidak akan dimaknai oleh Allah. Atau kalau di kita juga suka ada itu. Pada saat sakit, kan? Setelah sakit, aduh, saya itu tidak bisa lagi melakukan ibadah itu ini. Itu penyesalan yang masih ada di dunia, masih mungkin siapa tahu satu waktu sembuh bisa dilakukan kembali lagi kan. Tapi kalau sudah di alam kubur itu tidak bisa diulang lagi. Jangankan sudah di alam kubur, waktu sakaratul maut saja kita mau bertobat kepada Allah, menyatakan keberimanan, mengakui kerasulan Nabi Muhammad itu sudah tidak berarti apa. Maka selagi masih segar bugar begini, saya kira ikutilah petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya sekemampuan kita tentu saja. Tapi jangan tidak mampukan. Kemampuan itu dalam arti sebatas yang kita bisa lakukan dan kita mampu. Jangan sampai misalnya kita mengelilingi gazebo mampu berulang-ulang sampai 10 keliling, tapi sekedar datang ke masjid tidak mampu. Nah, itu yang dibuat tidak mampu. Masih mampu sebetulnya kita berjalan ke masjid. Kenapa tidak dilakukan? Itu akan jadi penyesalan. Ya, jangankan nanti di alam kubur waktu sakit saja sudah tidak berdaya apa-apa, suka berkata begitu kan orang sakit itu. Aduh, saya tidak lagi. Nah, itu penyesalan yang masih bisa diperbaiki kalau masih sakit. Saya tahu. Tapi selagi kita tidak sakit, gunakanlah setiap yang kita mampu melakukannya, lakukan sesuai dengan kesanggupan. Tapi sekali lagi, jangan pura-pura tidak sanggup. Nah, itu yang akan menjadi penyesalan pada saat kita memang betul-betul sudah tidak mampu. Ini yang akan di wa khasira hunalikal kafirun itu kata Allah di sini, dan akan merugilah pada saat itu orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu maksudnya orang-orang yang menolak, yang suka pura-pura, yang suka cari-cari alasan. Pada sesungguhnya hanya dicari-cari saja alasan. Sesungguhnya bisa, yaitu menempuh itu. Hanya dicari apologetiknya. Kalau alasan yang benar itu kan justifikasi. Silahkan kalau ada udzur syar'i tidak melakukan itu, tidak. Tapi selagi kita mampu, mengapa tidak? Walaupun itu juga sekali lagi kembali kepada kesanggupan. Tentu tidak perlu semuanya, sebagaimana Rasulullah memberikan petunjuk. Apabila aku memerintahkan mengerjakan suatu hal, maka kerjakanlah sekemampuanmu. Tapi apabila aku melarang satu hal, tinggalkan seluruhnya. Seperti dilarang minum minuman keras. Aduh, saya tidak bisa meninggalkan semuanya. Tidak bisa, harus semuanya ditinggalkan. Tinggalkan melakukan judi. Aduh, saya tidak bisa, masih senang melakukan ini untuk judi permainan. Nah, itu kalau larang itu tinggalkan semuanya. Tapi kalau perintah misalnya, lakukan puasa sunnah, lakukan sholat sunnah. Nah, itu boleh dipilih sesuai kemampuan kita. Tapi kalau larangan, saya tidak bisa meninggalkan zina. Wah, tidak bisa. Harus ditinggalkan semuanya. Dan seterusnya. Kalau untuk seperti itu, perintah boleh kita pilih-pilih. Tentu itu untuk perintah sunnah. Kalau wajib, tidak ada tawar-menawar. Harus itu dikerjakan. Walaupun nanti caranya bisa beragam, bergantung situasi dan kondisi seperti sholat. Tidak selalu harus begitu, ada tata cara. Hanya harus disesuaikan dengan kondisi tadi. Kalau kondisi segar bugar, lakukanlah dengan cara segar bugar. Kondisi sakit, silakan dengan cara yang sakit. Jangan kondisi segar bugar pura-pura sakit. Itu yang nanti akan jadi penyesalan itu. Tentu Allah Maha Tahu. Saya kira itu penjelasan bagian akhir dari surat Ghafir. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan untuk berikutnya kita berdiskusi kalau ada yang mau didiskusikan. Wallahu a'lam.